12 Kizuki atau yang disebut juga sebagai 12 Iblis Bulan adalah sebuah organisasi dari iblis terkuat, yang berada di bawah kendali langsung dari Raja Iblis Kibusuji Muzan. Diketahui jika setiap anggota 12 Iblis Bulan telah menerima sebagian besar darah dari Muzan untuk meningkatkan kekuatan mereka, sehingga para iblis ini menjadi musuh yang merepotkan bagi pasukan pembunuh iblis karena sangat sulit untuk dikalahkan. Sebagai buktinya setiap anggota 12 Iblis Bulan mampu menggunakan teknik seni darah iblis mereka yang sangat berbahaya, karena teknik tersebut memiliki kekuatan supranatural yang hanya mampu diwujudkan oleh iblis yang kuat. Sebagai pemimpin dari pasukan elit ini, Kibusuji Muzan sengaja membagi anak buahnya menjadi 2 kelompok besar, yang terdiri dari 6 peringkat iblis bulan bawah, dan 6 peringkat iblis bulan atas. Masing-masing peringkat dari 2 kelompok itu menandakan seberapa kuat iblis tersebut, di mana angka 6 adalah posisi yang terlemah, dan angka 1 adalah yang terkuat. Sedangkan untuk membedakan antara iblis bulan bawah dengan iblis bulan atas adalah, bahwa iblis bulan bawah hanya menunjukkan angka peringkat mereka di salah satu matanya, sedangkan iblis bulan atas akan memperlihatkan peringkat serta kedudukannya di kedua mata mereka. Selain itu dibanding dengan iblis bulan bawah yang berkali-kali berganti anggota, iblis bulan atas sendiri memiliki anggota yang tetap dan bertahan selama ratusan tahun ketika mereka dibentuk, sehingga bisa dikatakan bahwa iblis bulan atas merupakan anak buah Muzan yang paling terkuat di antara iblis lainnya. 12 iblis bulan sendiri diketahui mempunyai misi dan tugas penting yang diberikan oleh Muzan, di antaranya bahwa mereka harus menemukan bunga Blue Spider Lily, lalu menghancurkan pasukan pembunuh iblis serta mengabdi kepada Muzan dengan menyerahkan jiwa dan raga mereka. Dengan semua kengerian dan kekuatan yang mereka miliki tersebut, ratusan tahun eksistensi iblis bulan dikatakan mampu menelan korban yang besar bagi anggota pembunuh iblis, bahkan bagi para Hashira sekalipun. So di video kali ini, kita akan membahas semua anggota iblis bulan yang merupakan organisasi iblis terkuat, yang dikendalikan langsung oleh Kibusuji Muzan. Selamat datang di channel Dacaan. Sebelum mulai, silakan dukung channel Mimin agar bisa berkembang dengan cara klik tombol like, share dan subscribe ya. Mimin akan menjelaskan tentang anggota dari iblis bulan bawah terlebih dahulu, atau disebut juga sebagai Lower Moon Demon. Langsung saja, kita mulai pembahasannya. Kyogai. Kyogai atau yang dikenal sebagai iblis drum atau drum demon, merupakan iblis utama dalam arc Suzumi Mansion. Dia adalah mantan anggota iblis bulan bawah peringkat ke-6, dan termasuk iblis bulan yang pertama kali terlihat di seri anime ini. Diketahui bahwa Kyogai memiliki kekuatan unik untuk memanipulasi ruangan, dan itu dia lakukan dengan menggunakan drum atau gendang yang berada di tubuhnya, dan drum tersebut juga bisa digunakan untuk memberikan serangan pada musuh. Saat menjadi manusia, Kyogai adalah seseorang yang mencintai dan memiliki bakat seni, tapi sayangnya orang-orang di sekitarnya selalu menghina karya miliknya, hingga suatu hari Kyogai yang marah kemudian membunuh orang yang menghina karyanya tersebut. Setelah dia berubah menjadi iblis, Kyogai memiliki penampilan yang tinggi serta berotot dengan beberapa drum atau gendang yang terlihat di bagian tubuhnya, dan mata kanannya memiliki kanji angka 6 yang kemudian menjadi simbol X setelah ditebas oleh Muzan. Muzan melakukan hal itu setelah mengetahui jika kekuatan Kyogai tidak bisa berkembang meskipun telah memakan manusia, sehingga Muzan menghapus Kyogai dari anggota iblis bulan bawah. Karena putus asa setelah Muzan menurunkan pangkatnya, Kyogai kemudian mulai memburu manusia dengan darah langka Marechi dan berencana untuk memakannya, dengan tujuan agar dia bisa menjadi lebih kuat. Namun semua rencana itu gagal ketika Tanjiro berhasil memenggal kepalanya di pertarungan mereka. Meskipun pada saat kematiannya, Kyogai terlihat menangis terharu, setelah mengetahui bahwa Tanjiro menghargai karya seni yang dia miliki. Rui. Ketika Tanjiro dan rekan-rekannya menjalani misi di Gunung Natagumo, mereka kemudian berhadapan dengan iblis bulan atas peringkat ke-5 yaitu Rui. Rui adalah sosok iblis yang memiliki tubuh layaknya anak kecil berumur 13 tahun. Dan dia mempunyai kekuatan untuk memanipulasi benang dari tubuhnya untuk menjadi senjata yang merepotkan lawannya. Ketika masih menjadi manusia,
Diketahui bahwa Rui terlahir dengan tubuh yang lemah dan sakit-sakitan, sehingga dia bahkan tidak mampu berjalan yang menyebabkannya hanya bisa terbaring di kasur, dan dirawat oleh ibu serta ayah yang menyayanginya. Namun suatu hari Muzan bertemu dengan Rui dan menawarkan untuk menyembuhkannya, dan Muzan lalu memberi darahnya kepada Rui sehingga membuatnya menjadi sehat kembali. Rui yang kembali sehat akhirnya bisa bergerak bebas dan memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Namun hal itu tidak bertahan lama karena ternyata Rui sendiri telah berubah menjadi iblis. Orang tuanya yang mengetahui hal ini pun kemudian berencana untuk membunuh Rui, tapi Rui yang menyadari hal itu justru terpaksa membunuh ayah dan ibunya. Untuk menekan rasa kehilangannya tersebut, Rui lalu membuat keluarga versinya sendiri dengan mengubah orang-orang yang menjadi korbannya untuk menjadi iblis. Saat bertarung melawan Tanjiro, diketahui bahwa Rui hampir saja tewas karena terkena tebasan teknik Hinokami Kagura. Namun Rui dengan cerdik berhasil memotong kepalanya sebelum hal itu terjadi. Mengetahui jika Tanjiro yang sudah lemah tak berdaya, dengan cepat Rui menggunakan seni darah iblisnya untuk membunuh Tanjiro. Beruntung Giyu mampu menggagalkan seni darah iblis tersebut dan langsung memenggal kepala Rui sebelum dia menyadarinya. Pada akhirnya kematian Rui membuat Muzan sangat marah, sehingga Muzan pun seketika membunuh semua anggota iblis bulan bawah, yaitu Kamanu serta Mukago, lalu Wakuraba dan juga Rokuro. Kecuali iblis bulan bawah peringkat ke-1 yaitu Enmu, karena Muzan memberikan kesempatan baginya untuk membunuh Tanjiro serta para Hashira, dengan memberi Enmu darah yang lebih banyak. Enmu. Seperti yang kita ketahui bahwa Enmu adalah iblis bulan bawah peringkat pertama, dan dia merupakan iblis dengan kekuatan supranatural yang mampu menghipnotis dan memanipulasi mimpi dari lawannya. Dahulu Enmu adalah manusia yang memiliki kecenderungan imajinasi berlebihan, di mana sejak kecil dia bahkan sulit untuk membedakan antara dunia nyata dengan dunia imajinasi yang dia miliki. Ketika tumbuh menjadi orang dewasa, ternyata Enmu telah menguasai ilmu hipnotis yang dia manfaatkan untuk menipu pasien-pasiennya, dan hal ini dia lakukan berulang kali hingga memakan banyak korban. Suatu malam saat Muzan bertemu dengan Enmu, Muzan segera menyerang Enmu untuk memakannya. Namun meskipun Muzan telah merobek perut Enmu dan memakan ususnya, ternyata Enmu justru tidak memperlihatkan rasa sakit sedikitpun. Melihat hal itu Muzan lalu memutuskan untuk mengubah Enmu menjadi iblis, dan tak lama setelahnya, Enmu pun berhasil naik ke peringkat pertama dari iblis bulan bawah. Dalam arc Mugen Train, Enmu menjadi iblis yang telah menghipnotis semua penumpang di kereta yang berjumlah lebih dari 200 orang, dan dia bahkan hampir menjebak Kyojuro dan Tanjiro serta yang lainnya menggunakan alam mimpi mereka. Semua usaha itu pada akhirnya digagalkan setelah Tanjiro dan Inosuke berhasil menemukan kepala asli dari Enmu yang menyatu dengan kereta. Dan dengan menggunakan teknik Hinokami Kagura, Tanjiro lalu memenggal kepala Enmu sehingga membuat iblis itu akhirnya terbunuh. Hairo. Hairo adalah iblis bulan bawah peringkat kedua yang diperlihatkan di manga spin-off Rengoku Gaiden, dan dia merupakan iblis yang menjadi lawan bagi Kyojuro Rengoku serta Mitsuri Kanroji, sebelum mereka menjadi seorang Hashira. Tidak banyak informasi tentang kehidupan Hairo ketika menjadi manusia, tapi diketahui bahwa dulunya dia adalah seorang samurai yang sering dibully oleh kelompok penembak jitu, sehingga hal tersebut membuat Hairo merasa malu dengan kemampuan berpedangnya. Setelah berubah menjadi iblis, dia hampir terbunuh oleh pilar api pada masa itu yaitu Shinjuro Rengoku. Namun Hairo bisa selamat setelah berhasil melarikan diri. Tak lama setelahnya Hairo menjadi semakin kuat dan berhasil naik menjadi peringkat kedua iblis bulan bawah, dan dia mulai mengadaptasi kemampuan untuk menjadi iblis yang memiliki banyak senjata api dalam tubuhnya. Hairo kemudian bertemu dan bertarung melawan Kyojuro yang belum menjadi Hashira, dan dalam pertarungan tersebut Hairo mengeluarkan teknik menembak dan berpedangnya untuk bisa membunuh Kyojuro. Tapi pada akhirnya Kyojuro tetap berhasil mengalahkannya. Sekarang kita akan memasuki penjelasan tentang anggota iblis bulan atas, atau yang disebut juga sebagai Upper Moon. Gyutaro dan Daki. Gyutaro dan Daki adalah iblis bulan atas peringkat ke-6 yang menjadi antagonis utama dalam arc distrik hiburan, di mana mereka adalah satu-satunya iblis yang menguasai daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini sebagai manusia sangatlah kelam,
Karena mereka terlahir di keluarga yang sangat miskin dari seorang ibu yang menjadi wanita penghibur kelas rendah di distrik tersebut. Bahkan sang ibu pernah berusaha membunuh mereka berdua ketika masih kecil. Setelah ibu mereka meninggal karena suatu penyakit, kehidupan Gyutaro dan Daki justru menjadi semakin mengenaskan karena tidak memiliki tempat tinggal, sehingga mereka pun akhirnya harus hidup di jalanan. Namun meskipun begitu Gyutaro dan Daki saling menyayangi satu sama lain sebagai saudara, dan seiring berjalannya waktu karena wajah cantik yang dimiliki oleh Daki, kehidupan mereka berdua pun perlahan menjadi membaik. Tapi sayangnya hal itu tak bertahan lama setelah Daki harus tewas karena dibakar hidup-hidup oleh pelanggannya, dan Gyutaro sendiri harus terluka parah saat mencoba menyelamatkan sang adik. Dengan putus asa mengharapkan pertolongan warga sekitar yang tak memperdulikan mereka, ternyata iblis bulan atas kedua yaitu Douma datang, lalu menawarkan untuk menyelamatkan mereka. Gyutaro kemudian setuju dengan tawaran dari Douma, dan dia meminta Douma untuk merubah dirinya serta Daki menjadi iblis. Setelahnya Gyutaro dan Daki menjadi iblis yang kekuatannya berkembang sangat pesat, hingga akhirnya naik menjadi iblis bulan atas peringkat ke-6. Ketika Uzui serta Tanjiro dan kawan-kawan menjalani misi di distrik hiburan, mereka harus berhadapan melawan Gyutaro dan Daki yang menguasai tempat tersebut. Pertempuran itu berlangsung dengan sengit di mana Uzui serta Tanjiro dan kawan-kawan hampir terbunuh oleh Gyutaro dan Daki, tapi pada akhirnya iblis kakak beradik ini berhasil dikalahkan setelah kepala mereka dipenggal secara bersamaan. Kaigaku. Kaigaku adalah iblis bulan atas peringkat ke-6 yang menggantikan posisi Gyutaro dan Daki, dan dia merupakan sosok pembunuh iblis kedua setelah Kokushibo yang memilih berkhianat lalu bergabung menjadi iblis. Semasa hidup sebagai manusia, waktu kecil Kaigaku pernah tinggal di kuil bersama anak yatim piatu lainnya di bawah asuhan dari Gyomei Himejima. Namun pada akhirnya Kaigaku harus diusir dari kuil karena selalu mencuri uang dari kotak amal di sana, dan dalam pelariannya tersebut, Kaigaku malah bertemu iblis yang ingin membunuhnya. Sadar nyawanya terancam, Kaigaku justru meminta iblis itu untuk tidak membunuhnya dengan menawarkan korban lain yang lebih banyak. Kemudian Kaigaku menuntun iblis itu ke kuil sehingga membuat anak-anak yang berada di kuil terbunuh oleh iblis tersebut. Setelah berhasil melakukan aksinya, Kaigaku lalu kembali hidup di jalanan, hingga suatu ketika Jigoro Kuwajima bertemu Kaigaku dan mengangkatnya menjadi murid bersama Zenitsu. Setelah berlatih teknik pernapasan petir bersama dengan Zenitsu, Kaigaku dengan cepat mampu menguasai 5 dari 6 bentuk teknik pernapasan petir, tapi karena sifat arogannya, Jigoro Kuwajima memilih untuk tidak mengangkatnya menjadi seorang hashira. Suatu hari saat Kaigaku melakukan tugas untuk memburu iblis, ternyata dia justru bertemu dengan iblis bulan atas peringkat pertama yaitu Kokushibo. Kaigaku sadar jika Kokushibo memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya, sehingga Kaigaku lalu memohon kepada Kokushibo untuk tidak membunuhnya. Namun sebagai ganti dari permintaan tersebut, Kokushibo kemudian meminta Kaigaku untuk berubah menjadi iblis dengan meminum darahnya. Sejak saat itu Kaigaku resmi berkhianat dari pasukan pembunuh iblis, dan Jigoro yang sangat kecewa mendengar kabar tersebut lalu memilih untuk melakukan seppuku atau bunuh diri. Meskipun telah berubah menjadi iblis dan kemudian diangkat menjadi anggota iblis bulan atas, tapi Kaigaku adalah iblis bulan atas dengan masa jabatan tersingkat dalam seri ini. Ketika arc Kastil Infinity berlangsung, Kaigaku terlihat bertarung melawan juniornya yaitu Zenitsu, dan dalam pertarungan itu akhirnya Zenitsu berhasil membunuh Kaigaku dengan memenggal kepalanya. Gyoko. Gyoko adalah iblis bulan atas peringkat kelima, dan dia merupakan salah satu iblis favorit Muzan karena hasil karyanya sering dijual oleh Muzan untuk mendapatkan banyak uang. Di kehidupan manusianya, Gyoko diketahui tinggal di pinggiran desa nelayan, di mana dia tidak disukai oleh penduduk sekitar karena tingkahnya yang suka mengumpulkan bangkai ikan dan melakukan hal aneh lainnya. Suatu hari Gyoko sengaja membunuh seorang anak kecil dan menyimpan mayat anak tersebut ke sebuah guci yang dibuatnya, namun aksinya itu diketahui oleh warga di sana, hingga Gyoko pun kemudian disiksa dan dibiarkan mati secara perlahan. Muzan yang mengetahui hal itu lalu mengubah Gyoko menjadi iblis, dan karena Gyoko mampu membuat guci cantik yang bisa dijual dengan harga yang mahal, Muzan kemudian memberi banyak darah dan mengangkatnya menjadi iblis bulan atas peringkat kelima.
Dalam arc Desa Penempa Pedang, Gyoko berperan untuk menghancurkan desa tersebut menggunakan makhluk mutan berwujud ikan besar, tapi Hashira Cinta yaitu Mitsuri Kanroji mampu menggagalkan rencananya. Tubuh asli Gyoko sempat melahap beberapa penduduk desa dan memasukkan ke dalam gucinya, dan dia lalu memuntahkannya kembali untuk memamerkan pada Muichiro tentang karya seninya tersebut. Gyoko lalu bertarung sengit melawan Muichiro Tokito, meskipun awalnya dia sempat unggul dengan menjebak Muichiro di dalam penjara air, tapi Muichiro berhasil lolos dan membangkitkan tanda pembunuh iblisnya. Setelah itu Gyoko mengeluarkan wujud aslinya untuk melawan Muichiro, namun Muichiro dengan cepat mampu memenggal kepala Gyoko sebelum dia menyadarinya. Dan saat kematiannya, Gyoko masih tidak percaya jika dia harus kalah ketika melawan seorang anak kecil. Han Tenggu. Han Tenggu adalah iblis bulan atas peringkat keempat, dan dia merupakan sosok iblis unik karena memiliki cloning tubuh dengan kekuatan yang berbeda-beda. Ketika masih menjadi manusia, Han Tenggu diketahui telah melakukan banyak kejahatan keji seperti mencuri dan membunuh banyak korbannya, namun dia juga bersikeras sebagai orang yang tidak bersalah sama sekali. Pada akhirnya Han Tenggu ditangkap dan diadili oleh hakim di daerahnya. Meskipun Han Tenggu masih menyangkal perbuatan keji yang dia lakukan, sang hakim kemudian memberikan hukuman mati dengan pemenggalan kepala. Ketika berada di penjara menunggu eksekusinya, Han Tenggu lalu didekati oleh Kibusuji Muzan yang menawarkan untuk membantunya, dan sejak saat itu, Han Tenggu kemudian berubah menjadi iblis. Dalam arc Desa Penempa Pedang, Han Tenggu bersama dengan Gyoko ditugaskan oleh Muzan untuk menghancurkan desa tersebut agar melemahkan kekuatan dari pasukan pembunuh iblis. Han Tenggu kemudian terlibat pertarungan melawan Muichiro Tokito serta Tanjiro, dan setelah kepalanya terpenggal oleh Muichiro, tubuh Han Tenggu justru mengeluarkan beberapa cloning dirinya yang langsung menghempaskan Muichiro dari sana. Pada akhirnya Tanjiro bersama Genya dan Nezuko pun harus bertarung melawan cloning dari Han Tenggu. Meskipun mereka sempat kewalahan, beruntung Mitsuri kemudian datang dan merubah situasi pertempuran. Sementara Mitsuri bertarung melawan gabungan dari cloning Han Tenggu yang bernama Zohakuten, Tanjiro terus mendesak tubuh asli Han Tenggu, hingga kemudian Han Tenggu berhasil dikalahkan setelah dipenggal oleh Tanjiro. Nakime. Setelah kematian Han Tenggu, Muzan lalu memberi Nakime lebih banyak darahnya, dan menjadikan Nakime sebagai iblis bulan atas keempat yang baru. Cerita kehidupan Nakime saat menjadi manusia sendiri tidak diceritakan di dalam manga, tapi kalian bisa mengetahuinya melalui laman resmi wiki Kimetsu no Yaiba. Nakime dulunya adalah seorang perempuan pemain biwa amatir di daerahnya, dan dia mempunyai suami pengangguran yang suka mabuk serta menimbulkan banyak masalah. Suatu ketika saat Nakime akan tampil di pertunjukan biwa, sang suami justru menjual baju Nakime untuk digunakan bermain judi, sehingga Nakime yang lelah dengan sikap suaminya, justru tanpa sengaja membunuh sang suami dengan memukulinya menggunakan palu berulang kali. Setelah melakukan itu Nakime langsung pergi ke tempat di mana dia akan tampil, dan ketika akan memainkan biwanya, tangan Nakime justru bergetar hebat karena dia baru sadar telah membunuh suaminya sendiri. Rasa takut dan shock yang dialaminya malah membuat permainan biwa Nakime menjadi sangat indah dan emosional, sehingga membuat semua orang memuji permainan Nakime dan membuatnya semakin terkenal. Sejak saat itu Nakime mulai sering membunuh orang sebelum tampil di pertunjukan biwanya, hingga dia bertemu dengan Kibusuji Muzan yang kemudian merubah Nakime menjadi iblis. Setelah menjadi iblis bulan atas peringkat keempat yang baru, Nakime membantu Muzan dalam arc Kastil Infinity, di mana dia berhasil memisahkan semua Hashira di dalam kastil tersebut. Nakime lalu bertarung melawan Obanai dan Mitsuri, tapi kedua Hashira ini sangat sulit untuk bisa menjangkaunya, karena kekuatan Nakime yang bisa memanipulasi ruangan Kastil Infinity. Namun akhirnya kekuatan Nakime yang merepotkan tersebut berhasil dihentikan oleh Yuichiro dengan menguasai pikirannya, sehingga Muzan yang semakin terpojok justru menghancurkan kepala Nakime sehingga membuatnya terbunuh. Akaza. Seperti yang kita ketahui, Akaza adalah iblis bulan atas peringkat ketiga yang menjadi pion kepercayaan Muzan, dan dia merupakan iblis yang bertanggung jawab membunuh Kyojuro Rengoku.
Kisah hidup Akaza sendiri sangat tragis karena dia harus merawat ayahnya yang sakit-sakitan dan butuh biaya berobat, sehingga Akaza yang berasal dari keluarga miskin ini terpaksa melakukan perbuatan keji dengan cara menjadi seorang pencuri. Meskipun berulang kali ditangkap dan disiksa oleh hakim di daerahnya, tapi Akaza tidak menyerah dan terus melakukan perbuatannya. Hingga sang ayah yang mendengar berita itu pun lalu memutuskan untuk bunuh diri karena tidak ingin membebani kehidupan anaknya. Kematian sang ayah membuat hati Akaza sangat sedih dan terpukul karenanya. Akaza yang tak tentu arah mulai membuat onar dengan memukuli 7 orang dewasa sekaligus, sampai seorang pria bernama Keizo datang dan mampu mengalahkannya. Setelah itu Akaza diangkat menjadi murid dojo milik Keizo dan merawat putri Keizo yang bernama Koyuki. Hingga beberapa tahun kemudian, Akaza akhirnya mendapat makna kehidupannya kembali. Keizo lalu menjodohkan Akaza untuk menikah dengan Koyuki, dan bahkan Keizo juga memberikan dojo miliknya untuk Akaza. Akaza yang sangat bahagia itu lalu pergi ke makam sang ayah untuk meminta restu. Namun setelah kembali dia justru dikejutkan ketika melihat Keizo dan Koyuki yang telah tewas, setelah meminum air sumur yang diracuni oleh anggota dojo yang menjadi saingan dari dojo milik Keizo. Akaza yang sangat mencintai kedua orang tersebut melebihi nyawanya, menjadi sangat marah dan dengan brutal dia membunuh semua anggota dojo yang berjumlah 67 orang tanpa tersisa sedikitpun. Kabar ini kemudian terdengar oleh Muzan, di mana Muzan sendiri sedikit terkejut karena salah mengira jika semua perbuatan keji itu ternyata bukan berasal dari iblis, melainkan seorang manusia. Melihat Muzan yang menghalangi jalannya membuat Akaza langsung menyerang Raja Iblis tersebut. Namun Muzan dengan cepat menusuk kepala Akaza dan memompa banyak darahnya. Sehingga sejak saat itu Akaza kehilangan ingatan dan berubah menjadi iblis yang sangat kuat. Saat pertarungan melawan Tanjiro dan Giyu dalam arc Castle Infinity, Tanjiro berhasil memenggal kepala Akaza, tapi karena tekadnya yang kuat Akaza berhasil menumbuhkan kepalanya kembali. Di pertarungan itu pula secara perlahan ingatan manusia Akaza kembali muncul, yang membuatnya teringat akan sang ayah serta Keizo dan juga Koyuki. Semua itu membuat Akaza sadar bahwa dia telah berubah menjadi iblis yang sangat jahat, sehingga Akaza kemudian memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri menggunakan teknik terkuatnya. Doma. Secara umum Doma adalah iblis dengan karakter unik yang entah mengapa menjadi idola bagi penonton seri anime ini, dan dia merupakan anggota iblis bulan atas yang berada di peringkat kedua. Doma terlahir dengan kelainan karena tidak bisa merasakan emosi apapun di dalam hatinya, dan dia sudah menjadi seorang ateis sejak kecil karena tidak percaya dengan adanya Tuhan serta surga dan neraka. Doma memiliki rambut berwarna perak serta mata unik berwarna pelangi yang membuatnya disembah oleh orang tuanya dan anggota sekte mereka. Namun lama-kelamaan sekte tersebut dimanfaatkan oleh sang ayah untuk berselingkuh dengan beberapa wanita di sana. Kelakuan ayahnya tersebut membuat ibu Doma sangat marah, hingga suatu hari Doma harus melihat orang tuanya yang tewas karena sang ibu membunuh ayahnya dengan menusuknya secara brutal, dan kemudian bunuh diri dengan cara meminum racun. Setelah itu Doma pun memimpin sekte peninggalan orang tuanya seorang diri, hingga suatu hari Muzan datang dan merubahnya menjadi iblis. Setelah menjadi iblis kekuatan Doma berkembang dengan pesat karena memakan anggota sektenya yang kebanyakan adalah wanita. Sehingga tak lama kemudian Doma menjadi iblis bulan atas peringkat kedua. Selama ratusan tahun hidupnya, Doma telah memakan banyak korban dan juga berperan mengubah beberapa manusia menjadi iblis. Salah satunya adalah Gyutaro dan Daki, dan Doma juga diketahui menjadi sosok yang bertanggung jawab membunuh ibu dari Inosuke. Ketika arc Castle Infinity berlangsung, Doma berhadapan melawan pilar serangga yaitu Shinobu Kocho, dan mereka terlibat pertarungan yang sangat sengit. Sayangnya dalam pertempuran tersebut Shinobu harus terluka parah, sehingga Doma kemudian membunuh Shinobu dan juga memakan tubuhnya. Tapi semua itu merupakan rencana dari Shinobu yang merelakan tubuhnya untuk dimakan oleh Doma, karena ternyata Shinobu telah menanamkan racun yang sangat mematikan di dalam tubuhnya sendiri. Dengan racun Shinobu pada akhirnya membuat Kanao serta Inosuke berhasil mengalahkan iblis bulan atas peringkat kedua tersebut. Karena efek dari racun itu mampu melemahkan tubuh Doma hingga membuatnya tidak berdaya. Kokushibo atau Michikatsu Sugikuni. Kokushibo adalah pemegang gelar terkuat di antara 12 iblis bulan lainnya,
karena dia merupakan iblis bulan atas peringkat pertama. Kibusuji Muzan sendiri bahkan menganggap Kokushibo bukan sebagai anak buahnya, namun Muzan mengakui kekuatan Kokushibo dan menganggapnya sebagai partner. Kehidupan manusia Kokushibo sebenarnya tidak begitu menyedihkan layaknya iblis yang lain, karena Kokushibo terlahir sebagai anak kembar dari keluarga bangsawan di eranya. Ironisnya lagi, Kokushibo juga merupakan seorang kakak kandung dari pemburu iblis terkuat, yaitu Yoriichi Sugikuni. Kokushibo mempunyai sifat iri hati dan dengki yang mendalam terhadap kekuatan adiknya, dan setelah dia bergabung menjadi pembunuh iblis lalu mampu membangkitkan tanda, Kokushibo justru mulai takut akan kematian yang menghantuinya. Muzan melihat kesempatan itu untuk merayu Kokushibo dengan menawarkan keabadian serta kekuatan yang besar, hingga Kokushibo pun menerima tawaran Muzan dan kemudian berubah menjadi iblis. Akibat ulah Kokushibo yang memihak kepada Muzan, sang adik yaitu Yoriichi justru harus menerima hukuman dan membuatnya terusir dari pasukan pembunuh iblis. Diketahui bahwa Kokushibo adalah pendekar pedang pertama yang berkhianat dan memilih bergabung dengan Muzan, dan dia juga merupakan anggota terkuat yang peringkatnya tak pernah digantikan oleh iblis manapun selama ratusan tahun. Tapi meskipun begitu, Kokushibo pernah hampir tewas ketika dia bertemu kembali dengan Yoriichi yang sudah tua renta, di mana Yoriichi mampu menebas leher Kokushibo walau tidak sepenuhnya membuatnya terpenggal. Kokushibo juga bertanggung jawab atas membunuh banyak Hashira selama menjadi iblis. Pada suatu waktu dia pernah berhasil memenggal kepala pemimpin pembunuh iblis yang merupakan leluhur Kagaya, dan Kokushibo bahkan membawa kepala lawannya tersebut di hadapan Muzan. Saat arc Kastil Infinity berlangsung, Kokushibo harus bertarung melawan keturunannya sendiri yaitu Muichiro Tokito, di mana dia menebas lengan Tokito dengan sangat mudah dan hampir membunuhnya bersama dengan Genya, sebelum akhirnya Sanemi datang untuk menyelamatkan mereka. Meskipun Sanemi telah bergabung dalam pertempuran tersebut, namun keadaan tetap tidak berubah karena saking kuatnya Kokushibo, dan dia bahkan memberikan luka parah di tubuh Sanemi hingga membuat pilar angin tersebut hampir tewas karenanya. Beruntung Gyomei Himejima kemudian datang membantu. Lalu Gyomei serta Sanemi juga Genya dan Tokito pun terus berusaha menekan Kokushibo, hingga pada akhirnya Kokushibo berhasil dikalahkan setelah tubuh dan kepalanya dihancurkan. So itulah pembahasan tentang semua anggota 12 Iblis Bulan, yang merupakan pion terkuat Raja Iblis Kibusuji Muzan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa klik tombol like, share dan subscribe ya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.